Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me. Before we continue, I will introduce myself. My name is Nur Afifah from Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Nah, di sini kita akan membahas tentang permasalahan ketenagakerjaan terhadap pembangunan ekonomi. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih itu tenaga kerja. Seperti gambar di samping, ini adalah orang yang bekerja atau disebut tenaga kerja. Sebelumnya, kita harus mengetahui tenaga kerja. Tenaga kerja atau manpower adalah bagian dalam penduduk yang mampu bekerja dan menghasilkan atau penduduk yang memasuki usia kerja. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih perbedaan dari tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Dalam hal ini, yang kita maksud yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja atau angkatan kerja sendiri adalah angkatan kerja yang bekerja, angkatan kerja yang mencari pekerjaan, dan angkatan kerja yang menganggur. Selanjutnya adalah bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja sendiri itu adalah pelajar dan mahasiswa. Yang selanjutnya, pengurus rumah tangga atau biasa disebut IRT atau ibu rumah tangga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mengetahui kesempatan kerja. Kita contohkan adalah gambar di samping atau gambar ini, yaitu orang yang berjabat tangan atau biasa disebut orang yang sudah bekerja. Di sini kita ketahui bahwa orang tersebut sukses dalam kerjaannya, berarti mereka mendapatkan kesempatan kerja, kesempatan bekerja. Selanjutnya kita ketahui definisi kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja di masyarakat atau besarnya permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja atau demand for labor atau besarnya lowongan kerja. Selanjutnya kita beralih ke topik lain. Di sini kita akan membahas tentang macam-macam dari tenaga kerja. Dari tenaga kerja yang sudah kita bahas sebelumnya, kita harus mengetahui apa aja sih macam-macam yang ada di tenaga kerja. Dalam hal ini, tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik atau biasa disebut skill labor. Dan selanjutnya itu ada tenaga kerja terlatih atau biasa disebut dengan trained labor. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu adanya tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kita contohkan yang pertama. Yang pertama itu ada yang dinamakan tenaga kerja terdidik atau skill labor. Contohnya sendiri adalah dokter. Kita ketahui bahwa dokter itu adalah tenaga kerja yang terdidik. Selanjutnya kita beralih ke macam yang kedua, yaitu tenaga kerja yang terlatih. Tenaga kerja yang terlatih atau biasa disebut trained labor. Contohnya sendiri adalah montir. Montir atau yang kerja di perbengkelan itu namanya tenaga kerja terlatih. Yang kedua ada penjahit. Yang selanjutnya adalah supir, dari segala supir taksi, online dan lain-lain. Kita beralih ke macam yang terakhir, yaitu tenaga kerja yang tidak terdidik dan tenaga kerja yang tidak terlatih atau unskilled and untrained labor. Contohnya sendiri adalah buruh dan kuli bangunan. Nah, itu adalah pembahasan kita tentang ketenaga kerjaan. Jadi, semoga membantu. Saya Nur Afifah. Saya undur diri jika ada kesalahan dari awal hingga akhir. Dan semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next.